Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pensiunan yang saya hormati dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya kirimkan salam hangat, salam bahagia, dan salam penuh hormat untuk seluruh Purna Bakti Indonesia yang telah mempersembahkan tahun-tahun terbaiknya untuk negeri ini. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat, hati tenang, rezeki lancar, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya ingin menyampaikan kabar yang sudah lama dinanti banyak orang. Bukan kabar burung, bukan isu yang membuat bingung, melainkan informasi yang sejak beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan di mana-mana, di warung kopi, di grup keluarga, di pertemuan warga, bahkan dalam obrolan santai sehari-hari, banyak yang membahas soal THR, gaji ke-13, dan kemungkinan kabar baik lainnya untuk para pensiunan. Wajar kalau topik ini membuat hati berdebar karena menyangkut hak, harapan, dan kebutuhan hidup yang nyata. Maka pada kesempatan ini mari kita bahas semuanya dengan tenang, jelas, dan sederhana agar tidak menimbulkan salah paham. Kabar paling menggembirakan yang menjadi perhatian utama tentu adalah tentang THR tahun 2026. Informasi resmi menyebutkan bahwa tunjangan hari raya tahun ini diberikan kepada aparatur sipil negara termasuk PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan termasuk penerima pensiun janda, duda, serta pensiun terusan. Bagi para pensiunan, ini adalah kabar yang sangat berarti. Artinya, negara tetap memasukkan para purna bakti sebagai bagian penting dari kebijakan ini. Pengabdian puluhan tahun yang telah diberikan kepada bangsa tidak dibiarkan begitu saja tanpa penghargaan. Pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk mendukung pencairan THR tahun ini. Besarnya anggaran itu menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar janji, melainkan kebijakan yang benar-benar dirancang untuk dijalankan. Di balik angka yang besar itu ada jutaan penerima yang menjadi bagian dari perhatian negara. Para pensiunan termasuk di dalamnya. Jadi tidak perlu merasa ragu atau khawatir berlebihan selama status pensiun Bapak dan Ibu tercatat dengan benar dan diterima melalui jalur resmi. Posisi para pensiunan dalam kebijakan ini jelas dan diakui. Hal yang paling sering ditanyakan setelah mendengar kabar THR adalah soal besarannya. Pertanyaannya sederhana, apakah dibayar penuh atau tidak? Jawabannya menggembirakan, yaitu dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pensiunan, perhitungannya juga relatif mudah dipahami. THR yang diterima pada dasarnya setara dengan 1 kali gaji pokok pensiun bulanan. Jadi, bila seseorang menerima pensiun pokok 3 juta rupiah per bulan, maka THR yang diterima kira-kira berada di angka yang sama. Jika pensiun pokok 4 juta rupiah, maka besarannya kurang lebih di kisaran itu juga. Begitu pula jika 5 juta, maka THR-nya mengikuti besaran pensiun pokok yang diterima setiap bulan. Karena itulah kabar ini terasa menenangkan. Banyak pensiunan yang selama beberapa pekan terakhir menanti kepastian dan kini ada gambaran yang jauh lebih jelas. Tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah cair setengah, dicicil, atau dipotong berbagai hal yang tidak jelas. Penjelasan yang beredar menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan secara penuh. Ini tentu membuat banyak hati menjadi lebih lega, apalagi menjelang Idul Fitri ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Ada kebutuhan untuk belanja pokok, menyiapkan hidangan, membantu anak cucu, membeli keperluan ibadah, sampai sekadar menyisihkan sedikit untuk berbagi kepada sesama. Yang juga penting untuk dipahami adalah soal pajak. Banyak orang khawatir bahwa nominal yang diterima nanti akan berkurang karena potongan tertentu. Namun kabar baiknya, pajak atas THR tahun ini ditanggung pemerintah. Artinya jumlah yang diterima tidak dikurangi lagi oleh potongan pajak. Ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat berarti karena dana yang masuk ke rekening dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk keperluan lebaran. Dalam situasi ekonomi apapun, kepastian seperti ini selalu memberi rasa tenang bagi keluarga. Meski begitu, ada satu hal yang perlu terus diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan, yaitu perbedaan antara THR dan gaji ke-13. Masih banyak yang mencampur adukkan keduanya, seolah-olah itu satu paket yang cair bersamaan, padahal sebenarnya tidak demikian. THR adalah tunjangan hari raya yang diberikan menjelang Idul Fitri untuk membantu kebutuhan menjelang Lebaran. Sementara gaji ke-13 adalah hak lain yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun, sering dikaitkan dengan kebutuhan tahun ajaran baru. Jadi keduanya sama-sama hak yang penting, tetapi waktu pencairannya berbeda dan tujuannya pun berbeda.
Kalau disederhanakan, THR hadir untuk membantu suasana lebaran agar lebih ringan dan lebih lapang, sedangkan gaji ke-13 lebih diarahkan untuk menopang kebutuhan pendidikan dan pengeluaran tengah tahun. Karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu bingung lagi saat membaca berbagai informasi yang beredar. Ketika mendengar kabar THR cair pada bulan Maret, itu tidak berarti gaji ke-13 ikut dicairkan pada waktu yang sama. Gaji ke-13 adalah hak berikutnya yang biasanya datang pada waktu berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, harapan bisa diatur dengan lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang simpang siur. Selain kabar tentang THR, ada satu topik lain yang belakangan ramai sekali dibicarakan, yaitu soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026. Topik ini membuat banyak orang penasaran karena di berbagai media sosial dan kanal video sering muncul judul-judul yang sangat bombastis. Ada yang menyebut rapel segera cair, ada yang mengatakan sudah diperintahkan, ada juga yang menggambarkan seolah semua tinggal menunggu transfer masuk. Disinilah kita perlu berhati-hati. Kabar seperti ini memang bisa membangkitkan harapan besar, tetapi tetap harus disikapi dengan kepala dingin. Bagi para pensiunan, kata rapel bukan sekadar istilah administrasi. Di balik kata itu ada banyak makna. Rapel bisa berarti tambahan uang untuk membeli obat, membantu biaya sekolah cucu, menutup kebutuhan rumah tangga, atau sekadar memberi rasa aman di tengah pengeluaran yang terus berjalan. Karena itu, wajar jika banyak orang langsung antusias begitu mendengar isu rapel. Namun justru karena penting, pembahasannya harus dilakukan secara jernih, bukan sekadar mengikuti judul yang heboh. Hal paling mendasar yang perlu dipahami adalah arti dari kalimat masuk APBN 2026. Dalam bahasa sederhana, jika suatu kebijakan masuk ke dalam APBN, berarti pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran dan mengakui bahwa program itu memiliki dasar pembiayaan. Ini tentu merupakan sinyal positif, artinya ada perhatian dan ada kemungkinan kebijakan dijalankan. Tetapi, masuk APBN bukan berarti uang otomatis langsung cair besok atau lusa. Negara bekerja dengan prosedur, aturan, verifikasi, dan tahapan yang harus diikuti. Semakin besar jumlah penerimanya, semakin ketat pula prosesnya. Untuk kebijakan yang menyangkut jutaan pensiunan, prosesnya memang tidak mungkin dilakukan secara tergesa-gesa. Pertama, pemerintah harus menghitung secara rinci kebutuhan anggaran. Pensiunan bukan hanya satu kelompok yang seragam. Ada pensiunan ASN pusat, ASN daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda, duda, dan pensiun terusan anak. Masing-masing memiliki besaran pensiun yang berbeda, golongan yang berbeda, serta riwayat administrasi yang tidak sama. Semua itu harus dihitung dengan cermat agar kebijakan berjalan tepat sasaran. Kedua, jika ada penyesuaian atau tambahan belanja negara, maka proses administrasinya harus sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Ada pembahasan lintas lembaga, ada penyesuaian dokumen, dan ada mekanisme hukum yang wajib ditaati. Dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Semua harus didukung landasan administratif yang rapi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Itulah sebabnya proses seperti ini sering memerlukan waktu. Ketiga, harus ada aturan teknis yang jelas. Inilah bagian yang sangat menentukan. Tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak punya dasar untuk bergerak. Aturan inilah yang nanti akan menjelaskan siapa saja penerima rapel, dari periode mana perhitungannya dimulai, komponen apa yang dihitung, bagaimana skema penyalurannya, dan kapan pelaksanaannya diperkirakan berjalan. Sebelum aturan resmi keluar, semua pembicaraan soal nominal dan tanggal pencairan sejatinya masih bersifat dugaan. Keempat, ada tahap sinkronisasi dan validasi data. Ini sering menjadi bagian yang paling panjang. Data pensiunan harus benar-benar sesuai antara satu lembaga dengan lembaga lain, nama, NIK, tanggal lahir, status penerima, nomor rekening, kategori pensiun, dan data pendukung lainnya harus cocok. Jika ada perbedaan sekecil apapun, proses pencairan bisa tertunda untuk orang yang datanya bermasalah. Inilah alasan mengapa pembaruan data sangat penting bagi para pensiunan, terutama bagi yang pernah mengalami perubahan status atau pergantian rekening. Kelima, setelah data valid dan aturan teknis tersedia, baru dilakukan simulasi perhitungan. Rapel pada dasarnya adalah selisih antara nominal baru yang seharusnya diterima dengan nominal lama yang sudah diterima sebelumnya, lalu dikalikan dengan periode waktu yang ditetapkan. Karena dasar perhitungan setiap orang tidak sama,
Hasil akhirnya juga bisa berbeda-beda, ada yang mendapat lebih besar, ada yang lebih kecil. Perbedaan itu bukan karena pilih kasih, melainkan karena faktor golongan, masa kerja, dan besaran pensiun pokok masing-masing. Keenam, setelah semuanya siap, barulah masuk ke tahap pengesahan dan pencairan. Dana dari kas negara disalurkan melalui mekanisme resmi, diteruskan ke lembaga penyalur, lalu ke bank mitra, sebelum akhirnya masuk ke rekening penerima. Dengan melihat alur ini, kita bisa memahami bahwa kebijakan besar seperti rapel memang tidak mungkin berjalan dalam waktu sangat singkat. Dibutuhkan ketelitian agar hak benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa menimbulkan masalah baru. Karena itu, sikap yang paling bijak adalah berharap dengan tenang, bukan tergesa-gesa menyimpulkan. Jika isu rapel mulai ramai dibicarakan, itu boleh disambut dengan optimisme. Tetapi optimisme yang sehat selalu disertai kesabaran dan pemahaman bahwa proses negara membutuhkan waktu. Lebih baik kita menunggu kepastian yang benar daripada terjebak pada harapan yang dibangun dari judul-judul sensasional. Lalu, siapa saja yang pada umumnya berpotensi menjadi penerima jika kebijakan rapel benar-benar dijalankan? Secara umum, sasaran kebijakan seperti ini biasanya mencakup para penerima pensiun yang sah melalui mekanisme resmi negara. Di dalamnya termasuk pensiunan PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta pensiun terusan anak yang masih memenuhi syarat. Jadi secara prinsip, kelompok penerima pensiun tidak berada di luar jangkauan kebijakan ini. Namun tetap harus ditekankan, rincian akhirnya selalu bergantung pada aturan teknis resmi yang diterbitkan pemerintah. Banyak juga yang bertanya, kalau nanti rapel benar ada, kira-kira saya dapat berapa? Pertanyaan ini sangat wajar, sayangnya tanpa aturan resmi tidak ada angka pasti yang dapat disebutkan. Tetapi konsepnya bisa dijelaskan agar mudah dipahami. Besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa hal utama. Pertama adalah golongan atau pangkat terakhir saat pensiun. Kedua adalah masa kerja yang diakui. Ketiga adalah besaran pensiun pokok saat ini. Keempat adalah periode rapel yang ditetapkan pemerintah. Semua unsur itu saling memengaruhi. Sebagai gambaran sederhana, misalkan setelah penyesuaian ada selisih Rp200.000 per bulan dibanding nominal lama. Jika pemerintah menetapkan rapel untuk 6 bulan, maka totalnya menjadi Rp1.200.000. Kalau periodenya 12 bulan, jumlahnya menjadi Rp2.400.000. Ini hanya contoh konsep agar mudah dibayangkan. Dalam praktik sebenarnya, angka tiap orang tentu bisa berbeda tergantung data masing-masing. Jadi nanti kalau suatu saat nominal antara satu pensiunan dengan pensiunan lain tidak sama, itu bukan sesuatu yang aneh. Sambil menunggu kejelasan kebijakan, ada beberapa hal penting yang sebaiknya disiapkan dari sekarang. Langkah sederhana ini justru sangat menentukan agar tidak terjadi kendala saat hak akan disalurkan. Pertama, pastikan rekening bank masih aktif. Rekening yang terlalu lama tidak digunakan kadang bisa menjadi pasif atau dorman. Sebaiknya lakukan transaksi kecil untuk memastikan rekening tetap hidup. Kedua, periksa kembali kesesuaian data identitas seperti nama, NIK, dan tanggal lahir. Jika ada perbedaan penulisan antara dokumen satu dengan dokumen lain, segera cari tahu cara memperbaikinya melalui jalur resmi. Ketiga, bagi yang mengalami perubahan status penerima, misalnya hak pensiun beralih dari pensiunan utama kepada janda atau duda, pastikan proses administrasinya sudah selesai sepenuhnya. Jangan dibiarkan setengah jalan, karena hal seperti itu sangat mungkin memengaruhi kelancaran pencairan. Keempat, simpan dokumen penting dengan baik seperti SK pensiun, kartu peserta, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Walaupun banyak proses kini sudah digital, arsip fisik tetap penting bila sewaktu-waktu diperlukan untuk verifikasi. Selain urusan administrasi, ada ancaman lain yang harus benar-benar diwaspadai, yaitu penipuan. Setiap kali muncul kabar tentang pencairan dana, selalu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan. Mereka bisa mengaku sebagai petugas bank, petugas taspen, petugas kementerian, atau pihak lain yang terdengar meyakinkan. Modusnya bermacam-macam tetapi tujuannya sama, yaitu mendapatkan data pribadi atau uang dari calon korban. Karena itu Bapak dan Ibu harus memegang satu prinsip penting. Petugas resmi tidak akan meminta PIN, password, kode OTP, atau meminta transfer uang dengan alasan mempercepat pencairan. Jika ada yang menelepon, mengirim pesan, atau menghubungi lewat WhatsApp dan meminta data rahasia, jangan dipercaya. Jika ada yang mengatakan dana bisa cair lebih cepat asalkan membayar biaya administrasi, itu patut dicurigai. Hak pensiun, THR, dan kebijakan resmi negara tidak memerlukan uang pelicin. Lebih baik menolak dan mengakhiri komunikasi daripada mengambil risiko kehilangan uang hasil jerih payah. Dalam situasi seperti sekarang,
Sumber informasi juga harus dipilih dengan bijak. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah judul terdengar meyakinkan atau penuh semangat. Banyak judul dibuat untuk menarik perhatian, bukan untuk memberi penjelasan yang utuh. Karena itu, jadikan sumber resmi sebagai pegangan utama. Dengarkan informasi dari lembaga yang memang berwenang, bukan semata-mata dari pesan berantai atau potongan video yang tidak jelas asal-usulnya. Sikap hati-hati seperti ini akan membuat kita lebih tenang dan tidak mudah terbawa arus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masa pensiun adalah masa yang seharusnya dijalani dengan lebih damai. Setelah puluhan tahun bekerja, mengabdi, dan memikul tanggung jawab, sekarang waktunya menikmati hasil perjuangan dengan hati yang lebih lapang. Karena itu, setiap hak yang datang dari negara tentu sangat berarti. THR yang cair menjelang Lebaran adalah kabar yang patut disyukuri. Gaji ke-13 yang akan datang pada waktunya nanti juga patut dinantikan dengan baik. Sementara kabar rapel, jika benar-benar diproses, patut disambut dengan harapan yang wajar dan kesabaran yang matang. Jangan biarkan diri Bapak dan Ibu lelah karena mengikuti terlalu banyak informasi yang belum tentu benar. Jangan pula merasa kecil hati jika proses kebijakan terlihat panjang. Justru karena kebijakan ini menyangkut hak jutaan orang, negara harus menjalankannya dengan tertib. Ketelitian itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan hak sampai kepada yang benar. Maka selama menunggu, yang paling penting adalah menjaga ketenangan, merapikan administrasi, dan terus mengikuti perkembangan dari sumber yang dapat dipercaya. Kalau dirangkum dengan sederhana, kabar utamanya adalah ini. THR 2026 menjadi berita yang menggembirakan karena para pensiunan termasuk di dalam kelompok penerima, pencairannya dilakukan penuh dan tidak dibebani potongan pajak karena ditanggung pemerintah. THR berbeda dengan gaji ke-13 sehingga keduanya tidak perlu dicampur adukkan. Sementara itu, kabar tentang rapel kenaikan gaji pensiunan memang menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan tahapan administratif, aturan teknis, dan validasi data sebelum bisa benar-benar diwujudkan. Jadi sikap terbaik adalah tetap optimis tanpa kehilangan kewaspadaan. Saya juga ingin menyampaikan pesan yang tulus untuk seluruh pensiunan Indonesia. Jasa Bapak dan Ibu tidak pernah kecil. Negeri ini berdiri dan berjalan juga karena ada kerja keras generasi yang sekarang telah memasuki masa purna bakti. Mungkin tidak semua pengorbanan dapat dibalas sempurna, tetapi penghormatan terhadap jasa itu harus tetap ada. Semoga setiap hak yang menjadi bagian Bapak dan Ibu dapat dipenuhi dengan baik, dipermudah prosesnya, dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga THR yang diterima tahun ini membawa kebahagiaan di rumah, melapangkan persiapan menyambut Idul Fitri, dan menambah rasa syukur di tengah keluarga. Semoga jika ada kebijakan baik lainnya, termasuk rapel atau penyesuaian lain, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dan yang paling utama, semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang yang berkah, hati yang tenang, serta kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Dengan begitu, masa pensiun benar-benar menjadi masa yang penuh kemuliaan, ketenangan, dan rasa cukup. Amin ya rabbal alamin.